selamat sore Bu Eni. Sore Bu Eni. Gimana kabarnya? Iya, Alhamdulillah sehat ya. Besok nanti sesuai kesepakatan ya saya datang ke sekolah ya untuk pendampingan ya individu ke-7 ya, tapi coachingnya hari ini aja. Mau melihat ya observasi yang pertama itu, kemudian nanti saya juga mau coaching stakeholder ya. Tapi di situ di PI 8 ya ada observasi praktek mengajar ya. Jadi di observasi PI 7 saya mau observasi mau meng-coaching ya stakeholder saja gitu ya. Dengan CGP-nya ya yang pastinya. CGP-nya untuk coachingnya hari ini ya. Oke. Bu Eni boleh dimulai ya. Iya, silakan. Bu Eni, bagaimana proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 nih terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 terkait dengan pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak murid sih berjalan dengan lancar Bu, karena saya dapat mempersiapkan itu dengan baik dengan hasil ketercapaian yang maksimal dari murid saya. Oke, bagaimana perasaan Ibu selama membuat tugas tersebut? Perasaan saya sangat senang Bu selama membuat tugas tersebut dan berhasil ya. Iya. Apa pembelajaran yang didapat Ibu selama pembuatan tugas tersebut? Kebetulan setiap program yang berpusat pada murid itu menurut saya itu akan sangat menyenangkan bagi mereka, dapat memahami juga kebutuhan mereka, jadi membuat mereka lebih bersemangat dan senang dalam belajar. Apa rencana Ibu terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Saya akan terus melakukan program tersebut untuk melanjutkan, kemudian mengembangkan ya, karena program tersebut banyak membutuhkan kreativitas dan pengembangan sehingga tercapai sebuah karya spektakuler melalui tangan murid-murid. Bu Eni, setelah Ibu menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak ya, perubahan apa yang Ibu rasakan berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Selama menjalani 8 bulan program guru penggerak, saya merasakan perubahan yang lumayan signifikan Bu. Saya menjadi semakin lebih paham IT, kemudian saya lebih kreatif, inovatif, semangat dalam berkarya. Kemudian saya juga tulus ikhlas dalam mengajar murid-murid. Saya lebih paham lagi akan kebutuhan mereka dan apa yang hendak saya lakukan ke depan, sehingga saya dapat menciptakan program-program yang berpihak pada murid. Berdasarkan yang Ibu alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Ibu setelah Ibu menjalani program 8 bulan ini? Iya, yang saya lihat mereka lebih bersemangat dan senang dalam belajar, menjadi motivasi bagus untuk pengembangan karakter mereka dan kepribadian karena mereka merasa lebih dihargai. Keren ya. Apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan? Program selama 8 bulan ini memuaskan ya Bu buat saya, cukup memuaskan karena saya merencanakan program tersebut secara matang, maksimal, secara semangat dan tulus ikhlas. Saya pun juga melakukan koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian dengan rekan-rekan sejawat, sehingga dengan kerjasama yang baik dan kerja keras menghasilkan hasil yang memuaskan. Apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Ibu? Hal ini yang membuat perjalanan 8 bulan ini menjadi cukup menantang bagi saya karena program ini itu tidak semua sekolah sanggup untuk melakukan. Perlu strategi dan kematangan dalam perencanaan. Dengan mengikuti diklat guru penggerak ini, saya mampu menciptakan program-program yang berpihak pada murid. Oke Ibu, Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Sudah Ibu? Sudah. Kalau begitu bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Komunitas praktisi di lingkungan sekolah saya sih berperan dalam proses belajar mengajar karena kita bisa saling bertukar pikiran, sharing dalam pengembangan pembelajaran di kelas. Oke. Berikutnya, apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktisi? Perubahan menyenangkan yang saya alami dari rekan di komunitas praktis itu diantaranya mengajar dan belajar itu lebih menyenangkan Bu,
dan bersemangat. Jadi kita sebagai guru bukan hanya mengajar, tapi kita juga tetap belajar. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Ibu setelah program ini selesai? Setelah program program Garuda ini selesai, kita akan terus melakukan banyak program berkelanjutan yang diharapkan semua program itu berjalan dengan lancar dan tentunya semua program berdampak pada murid. Seperti contohnya diantaranya kita akan buat taman bacaan, kemudian daur ulang akan kita lanjutkan, dan kita akan berkebun menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi Ibu agar bisa terus belajar bersama ya? Iya, betul. Ini saya suka ceretot nih, belajar dengan berjalan ya. Jadi agar bisa terus belajar bersama. Iya, Bu. Dukungan yang saya perlukan untuk komunitas praktisi agar terus belajar bersama itu tentu adanya dukungan dari kepala sekolah ya Bu, itu sangat penting. Kemudian dari rekan-rekan sejawat saya, orang tua murid dan murid-murid sendiri. Dengan adanya dukungan yang maksimal dari semua stakeholder akan menciptakan sebuah energi positif ke depannya sehingga dapat memajukan komunitas dan semua program yang akan kita jalankan. Bu Eni, setelah Ibu menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Iya, setelah menyelesaikan program ini, kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin saya kembangkan lebih lanjut yaitu membuat program-program yang berpihak pada murid, kemudian meningkatkan kompetensi dan aset sekolah Bu yang dimiliki untuk kemajuan sekolah dan juga pasti kemajuan murid-murid kita. Apa yang membuat kompetensi tersebut esensial untuk Ibu kembangkan? Karena menurut saya setiap sekolah pasti mempunyai aset yang kompeten untuk dikembangkan. Nah, bagaimana kita harus bisa mengolah aset tersebut, mengembangkan secara maksimal aset tersebut sehingga menjadi karya yang bermanfaat bagi sekolah dan bagi semua seluruh stakeholder yang ada di dalamnya. Apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Ibu rencanakan? Iya, indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang saya rencanakan adalah jika murid, kakak sejawat, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah itu merasakan dampak positif dari program yang saya buat. Ya, apa saja nih potensi ini tentang aset ya Bu ya, dan atau sumber daya internal ya, internal. Jadi sumber daya menyangkut aset atau sumber daya internal dan eksternal. Ya, jadi apa saja nih potensi yang sudah Ibu petakan ya untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Iya. Di sini saya sudah memetakan ada 7 aset Bu. Pertama yaitu modal manusia, yaitu kita semua baik itu dari murid, guru, kepala sekolah, ya seluruh stakeholder atau warga sekolah. Yang kedua modal sosial yaitu lingkungan dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan sekolah ya Bu. Kemudian modal fisik yaitu bangunan sekolah beserta fasilitas di dalamnya. Kemudian modal lingkungan alam yaitu pemukiman penduduk dan fasilitas yang ada di sekitar kita seperti misalkan masjid, puskesmas gitu ya, lapangan bola. Kemudian modal finansial yaitu adanya dana BOS, modal politik adanya kerjasama dengan pihak-pihak unsur pemerintahan. Kemudian ada modal agama dan budaya, adanya kegiatan keagamaan yang rutin kita lakukan dan juga kegiatan seni yang bisa kita optimalkan dengan baik. Bu Eni, kemudian apa kendala ya yang mungkin timbul ketika Ibu menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Iya, kendala yang timbul itu ketika saya menjalankan rencana pengembangan tersebut sejauh ini tidak ada, karena semua mendukung terciptanya kemajuan bersama. Seperti itu Bu. Apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul? Jika ada kendala yang mungkin muncul, saya pasti akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah lebih dahulu, kemudian juga dengan rekan-rekan sejawat saya dan pihak-pihak terkait yang bisa membantu mengatasi dan mencari solusi dari masalah tersebut. Apa saja strategi Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Strategi saya untuk mengembangkan kompetensi tersebut, saya akan menghimpun data secara akurat Bu, untuk kemudian mengkoordinasikan dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan kemudian membuat perencanaan program ke depannya sehingga kita dapat mencapai hasil yang maksimal. Oke, terima kasih Bu Eni ya. Bagus sekali ya programnya, semoga sukses, bisa lancar ya, tidak ada kendala apapun dalam pengembangan program tersebut. Ya.
terima kasih ya. Makasih. Besok sesuai jadwal saya akan datang ke sekolah untuk pendampingan individu Iya, ke-7 ya. Iya. Karena sekarang ini kita buat kesepakatan dan coaching saja. Iya. Baik. Terima kasih Bu Eni ya. Terima kasih, Selamat Bu. sore. Selamat sore. Ini saya kasih Bu.